Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Wulandari, NIM 24232002. Saya merupakan mahasiswi Universitas Negeri Padang. Saya sekarang menginjak semester 1, saya merupakan angkatan 2024. Pada mata kuliah Public Speaking dan Hubungan Masyarakat yang diampu oleh Bapak Dr. Nofrian MPD, kami ditugaskan untuk membuat poin-poin dari buku yang berjudul The Complete Guide to Public Speaking yang ditulis oleh Jeff Davidson. Pada kesempatan kali ini saya mengambil part 3, yaitu tentang Marketing Your Speech and Speaking Capabilities. Marketing Your Speech and Speaking Capabilities itu merupakan sebuah marketing atau sebuah pemasaran tentang jasa pembicara atau seorang public speaking, di mana kita memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama yaitu adalah pola pikir klien. Dalam hal ini penting ya untuk memastikan bahwa sebagai pembicara itu benar-benar memahami kebutuhan audiens dan memiliki keprofesionalismean yang tinggi. Selain itu, ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan. Yang pertama, ada materi presentasi yang berkualitas tinggi. Karena setiap audiens memerlukan beberapa bentuk presentasi untuk disesuaikan, di mana kita bisa melihat dari hal-hal yang kita sampaikan itu berdasarkan fakta, objektif, di mana presentasi itu terdapat gambar-gambar yang relevan dengan materi yang kita sampaikan, lalu mencantumkan sumbernya, juga bisa menyampaikan data, bisa berupa statistik atau diagram, dan dalam presentasi juga kita menyampaikan uraian yang telah kita sepakati. Selanjutnya, memerlukan biografi. Hal ini juga tentu penting karena dengan hal tersebut para klien atau audiens mendapatkan informasi tentang pembicara dengan mencantumkan nama dan gelar yang jelas, lalu keahlian atau pengalaman kita yang sudah bersertifikat, lalu bisa juga memasukkan penghargaan, hobi, dan fakta-fakta yang menyenangkan atau yang menarik tentang diri kita. Selanjutnya adalah formulir perjanjian pembicara. Hal ini menyangkut sebuah dokumen atau yang biasa kita kenal dengan kontrak yang terikat dengan kita dari klien yang sudah terperinci di dalamnya. Selanjutnya, memiliki kuesioner berpidato. Kuesioner berpidato ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan tentang informasi yang dibutuhkan. Oke, chapter selanjutnya mengenai penempatan dalam pemasaran. Hal ini menyangkut persepsi audiens mengenai keunggulan kita sehingga kita ditawar itu sesuai dengan penawaran yang relevan dengan kualitas yang kita miliki. Dalam penempatan pemasaran, kita melakukan strategi sebuah pendekatan untuk membangun mindset klien percaya dengan kita sehingga dapat menimbulkan kepercayaan, dan dalam sebuah pendekatan kita harus mempunyai juga rasa percaya diri yang tinggi agar lebih nampak meyakinkan. Dan yang ketiga, kita melakukan konsultasi. Dalam berkonsultasi kita memberikan rasa yang menyenangkan dan kita nampak mempunyai semangat yang tinggi dalam menawarkan jasa kita. Selanjutnya ada target satu industri. Hal ini mengacu kepada target yang kita pilih, di mana kita mentargetkan tidak kepada banyak industri, tetapi lebih kerucut atau lebih dipersempit karena ini bisa menyangkut kepada fokus dalam pemasaran. Jika pemasaran yang kita lakukan lebih sempit, itu bisa mentargetkan kita untuk lebih fokus dalam melakukan marketing. Yang keempat, tentang meningkatkan jumlah kutipan. Untuk memupuk
agar audiens itu tertarik, mulailah kita dengan memilah kutipan berdasarkan referensi yang jelas dan referensi yang berdampak serta relevan sebagai penunjang dalam memaksimalkan presentasi kita. Yang kelima, melakukan seminar khusus. Untuk seminar khusus ini membuat kita lebih menjangkau audiens agar fokus dalam menyampaikan dan sebagai pembicara kita dapat lebih dekat karena seminarnya mencakup lebih kecil lingkupnya. Selanjutnya mencantumkan informasi kontak. Hal ini perlu untuk meningkatkan kepercayaan klien atau audiens dengan kita dengan menyediakan kontak yang lengkap, bisa ditampilkan dari website, boleh juga melalui email. Hal itu memudahkan untuk menghubungi pembicara. Oke, chapter yang selanjutnya, membuat kemajuan yang terukur. Dalam membuat kemajuan yang terukur ini dapat membantu memfokuskan upaya dan peningkatan peluang keberhasilan dan rasa kepercayaan diri. Yang pertama kita lakukan, melakukan perbandingan dengan pesaing. Ini untuk mengidentifikasi peluang pemasaran dengan mengetahui kelemahan dan kelebihan pesaing kita. Selanjutnya, meningkatkan kualitas presentasi. Hal ini membangun rasa percaya diri untuk pembicara agar membangun pembicara yang profesional dengan menyusun presentasi yang lebih fokus dan nampak menarik. Lalu yang ketiga ada kebaruan konten. Hal ini menyangkut tentang konten yang berpengaruh sesuai dengan tren, sehingga audiens itu tertarik dengan apa yang kita sampaikan karena menyangkut perkembangan zaman. Nah, dengan begitu kita bisa melakukan interaksi dengan audiens sebagai pengisi celah kosong. Selanjutnya ada permintaan jasa. Hal ini biasa klien meminta seperti meminta permintaan request mengenai judul materi atau request tentang topik yang akan disampaikan dan request dalam penawaran harga. Biasanya klien meminta potongan harga atau yang biasa kita ketahui diskon. Hal itu boleh kita lakukan dengan catatan bahwa mereka klien lama. Kalau klien lama meminta pengurangan harga atau potongan harga, boleh kita berikan agar mereka menjadi pelanggan tetap. Selanjutnya adalah ukuran audiens. Ukuran audiens ini perlu juga di mana ini untuk memahami target pasar agar lebih maksimal. Selanjutnya mendapatkan bayaran dan menjual layanan Anda. Hal ini berbicara mengenai biaya. Biaya ini mungkin merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memilih seorang pembicara, di mana memilih pembicara yang profesional itu tidak berarti pembicara yang harganya mahal, dan juga bisa harga yang sebaliknya. Tetapi dalam memilih seorang pembicara ini tentu dari berdasarkan kualitasnya, bukan dari harganya. Karena jika kualitas kita sudah baik, kita tidak khawatir untuk mematokkan harga yang pricey atau harga yang mahal. Karena audiens puas dengan apa yang mereka dapatkan dan apa yang sudah mereka keluarkan. Selanjutnya mengenai mengembangkan lembar kerja yang dinamis. Ini mengenai selebar kertas atau rangkuman informasi atau yang biasa kita tahu adalah brosur. Nah, di dalam hal ini biasanya diisi tentang informasi kita
di mana informasi itu dibuat singkat namun informatif, tulisannya dengan font yang menarik atau yang nampak elegan, lalu penulisannya juga jelas, dan kontak yang kita tautkan juga tertera di situ. Seperti misalnya nomor yang bisa dihubungi, email, atau alamat perusahaan jika kita dinaungi sebuah perusahaan. Selanjutnya, mengenai meminta umpan balik. Hal ini adalah suatu identifikasi mengenai kekuatan atau kelemahan kita, serta hal ini dapat dilakukan untuk memotivasi kita, di mana umpan balik dari audiens itu bagus, kita lebih semangat untuk belajar lebih memperbaiki. Namun, jika isi umpan balik itu sebaliknya, tidak sesuai dengan yang kita harapkan, itu sebagai tempat kita untuk belajar dari kesalahan. Akan tetapi ada beberapa pembicara yang meminta umpan balik itu harus pujian, tetapi itu tidak dianjurkan ya, karena dari situ nanti kita sudah cepat merasa puas. Dan juga hal itu nampak dibuat-buat atau tidak natural. Yang terakhir, pembicara membahas demo video. Hal ini merupakan aset atau sebuah alat pemasaran, di mana demo video ini membantu mendukung poin yang disampaikan, berfungsi sebagai break sementara. Jika ada jeda, kita bisa menampilkan video dan kita bisa rehat sejenak, memudahkan kita dalam menyampaikan materi, memudahkan kita dalam menjelaskan kata-kata yang tidak bisa dijelaskan, tetapi bisa dijelaskan melalui sebuah video. Dan video yang kita tampilkan itu bisa berupa yang menyentuh emosi audiens, bisa juga yang menghibur dan memotivasi. Dan berdasarkan tren, karena para audiens itu lebih tertarik dengan apa yang familiar atau yang viral. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Itu akhir dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.